Selamat datang kembali di Add to Watchlist Knockout. Jadi hari ini berhubung dengan mau libur lebaran, produser kita nih ya ribet banget nyuruh, kok ribet sih? Nyuruh kita untuk kasih kalian rekomendasi film-film selama liburan ini. Kalau dari gue sendiri gue pilih film Coco nih. Gue pilih Grown Ups. Gue pilih The Farewell. Jadi hari ini kenapa kita bikin show ini, karena kita mau kasih kalian rekomendasi, masing-masing dari kita bakal kasih kalian rekomendasi yang mana yang menurut kita paling bagus. Di akhir acara kita bakal voting masing-masing dari film kita yang mungkin cocok untuk kalian tonton Pas liburan. pas liburan. Oke, kenapa gue pilih Coco, film yang diproduksi sama siapa, Hans? Disney. Kali mungkin. Iya, Disney lah itu, Disney. Pixar. Produce-nya Disney yang bikin Pixar. Iya, Mereka itu. buat Upin Ipin kan enggak ya? Oke, Coco ini kisahnya tentang adalah si Miguel ini, seorang anak kecil yang memang suka banget musik, tapi entah kenapa di keluarganya musik itu dilarang. Kenapa? Somewhat. Don't ask me why, man. Nah, cuma ada suatu kayak festival gitu, Dia de la Muerte. Si Miguel ini ditarik ke dunia lain, quote unquote. Gue pilih The Farewell, oke. Farewell itu tentang cerita Aquafina yang mendengar kabar kalau neneknya kena cancer dan satu keluarga mereka pulang ke Cina untuk bikin pernikahan palsu sebagai alasan untuk ketemu neneknya karena mereka nggak mau kasih tahu ke neneknya kalau dia kena cancer. Sekarang Grown Ups. Sedih. Yang paling gak jelas dari semua ini. Grown Ups ceritanya tentang bapak-bapak kumpul di lake house and just do fucked up shit, I guess. Mereka reuni terus ya lucu-lucuan lah di situ udah. Gitu doang sih paling. Kenapa gue pilih Coco ya? Karena film ini menurut gue heartwarming banget. Terus nggak ada adegan-adegan yang kayak lo harus takut gitu nonton bareng keluarga. Apalagi gue bisa nonton ini Maksud sama lo adegan ponakan yang gue. takut buat nonton? I mean, rekomendasi yang lain kan kayak Grown Ups and everything gitu kan. Grown Up is trash. Nah, Hey. wow. Amin. Nah, kalau ini kan heartwarming, jadi dari umur yang kecil-kecil juga bisa diajak nonton bareng, Betul, gitu. betul. Terus ada, I don't know, sisi moralnya mungkin yang bisa. Sisi moral. You can cry a lot, moy. Iyalah, Lu nangis ya nonton Sedih. Coco ya? Iyalah. sedikit. Kalau lu gak nangis, come on. Damn, oh ya. Itu nyentuh banget, men. Ada lah, filmnya. ada. Filmnya. Koko Nggak tapi mungkin nggak. sequelnya cici. Gue lebih nangis nonton Grown Up sih. Sabar sih gitu sih, menurut gua kenapa gua pilih film ini. Gue pilih Grown Ups gara-gara gue inget pas pertama kali nonton sama bokap gue, enjoy banget, it was fucking fun, and ya seru lah. Gue bisa nonton itu ulang kali, bisa nonton itu ulang kali. Why? What do you learn Why? from it? It's just rewatchable gitu kayak. Wah. I like Adam Sandler. I mean ada some movies yang dia goblok banget, tapi ini kayak Dan ini bukan salah satunya. bukan lah. I mean ini kayak you know the chemistry of semua teman-temannya mereka kayak gue dapet banget. Tapi kayak gue ngerasa sih Adam Sandler tuh agak Raffi Ahmadnya Hollywood. Jadi dia have fun sekaligus make money kan. The Jew. Sekaligus make money. Oh. Ya, Lu pada kenapa nggak suka Grown Ups coba? Oke, karena gue snob. Nggak, not really sih. You like Zoolander? I like Zoolander. Shout out Zoolander. Zoolander agak susah diexplain sih ke orang-orang kayak. Gue nggak bawa Zoolander kesini, gue bawa The Farewell kesini. Gue jujur pas lu rekomend gue Zoolander, I thought it's gonna be about kebun binatang gitu. Kalau gue pilih The Farewell karena kan kemarin tema dari produser itu adalah film yang nonton bareng family. Yeah. Dan film terakhir yang gue nonton bareng family itu adalah The Farewell, berarti 2019. Kenapa? Karena itu pas oma gue meninggal. Jadi kayak mereka tuh pengen ada presence, gue bilang yaudah nonton The Farewell gitu. Nyokap gue mau, nyokap gue mungkin karena momen-momen sedih dia juga ikut nonton, adek gue juga ikut nonton. Jadi that's why kita nonton The Farewell. Gue kayak pas produser bilang kayak cari dong film yang nonton bareng family, ya gue ingetnya itu karena it's very memorable gitu buat gue. Filmnya juga agak relatable sih untuk the Chinese culture-nya kan. Itu film yang Gue agak pro ya ke film ini Iya, karena emang gue udah nonton dan it's actually gue good. paksa. Iya.
Tapi Grown Ups 1 atau Grown Ups 2? Gue itu jadi kenapa juga gue pilih The Farewell, kenapa gue cepet nonton The Farewell itu pas dia rilis gue langsung nonton tuh karena gue punya bukan Kings? bukan fetish juga, Bukan? tapi lebih ke Desire. pokoknya kayak maksudnya ada hype, maksudnya gue hype selalu film pertama seorang director, gue langsung pengen nonton. Jadi kalau lu bilang, kalau kalian mau rekomend film ke gue, lu bilang, oh ini film pertama director, gue langsung nonton karena gue pengen tahu, gitu kan. Dan ini film pertamanya si Lulu Wang, adalah pacarnya Barry Jenkins. Barry Jenkins yang bikin Moonlight. Oh, oke. Jadi gue kayak, oh pacarnya Lulu Wang. Tapi gue merasa Lulu Wang itu, meskipun Barry Jenkins menang Oscar ya dengan Moonlight ya, for me Lulu Wang itu somewhat a better director. Gak tau juga, mungkin karena filmnya relate. Itu juga film pertama gue melihat, ya mungkin lah film pertama yang Awkwafina di mana dia jadi senternya kan, dan Awkwafina tuh bisa act, jadi dia bukan. Tapi bukannya Awkwafina like, is she a YouTuber, apa singer? No, I remember gue nonton ada satu video dia kayak ada something wrong with her brain. I don't know. Dia lebih kayak To itu that? juga sih. No, did you know about that? The brain No, something. did you know about that? She couldn't hear some shit. Like the brain blocks it out gitu. Oh, she couldn't hear negative comments. Ya? Tuh. Gue nggak nyangka Crazy Rich Asians terus dia jadi begini kan. Terus gue suka itu karena Lulu Wang punya mata director very good, sinematografinya juga enak dilihat. Tapi yang penting itu adalah ceritanya, di mana ceritanya tentang culture Cina tapi nggak maksa. Oke. Gitu. Jadi dia itu tentang culture Cina yang gue bisa relate karena gue Cina, apparently. Dan juga dia bawa aspek anak Jaksel istilahnya, karena Awkwafina itu dia itu merepresent American Chinese first generation gitu. Jadi bapak bokapnya itu orang Cina asli, pindah ke Amerika, dialah anak pertama generasi itu kan. Jadi dia nggak gitu relate. Jadi dia selalu bawa western ideal dia ke an eastern punya culture. Which is gue ngerti. Jadi kayak malah kan pas nonton itu nyokap gue bilang, ih Awkwafina keterlaluan juga ya. Ya memang begitu culture Cina gitu loh, kayak gitu. Maksudnya dia maksa. Western ideal itu apa ya yang di film tuh? Oke, emang omanya nggak mau say last few words kah atau apakah? Tapi ada nggak yang relatable gitu pas lu nonton? Very relatable. Yeah. Karena kan apalagi kita kan baru dari pemakaman oma kan. Jadi kayak kita compare gitu, mirip, so far tuh mirip ya, memang begini, ada begini, cuma nggak sampai all out bikin pernikahan palsu untuk kasih tahu dia, untuk nggak mau kasih tahu dia kena cancer. Jadi all of her family itu play along. Dia tuh nggak sanggup, itulah western ideal dia gitu. For me very interesting, you should watch it. Jadi kenapa gue pilih Grown Ups? Kenapa mereka shit on it? Kalau lu pada nggak mau nonton something yang serius banget kayak The Farewell atau Coco, ya Coco agak light juga sih. Tapi ya kalau Grown Ups kan very light, kayak lucu banget lah kan. Kenapa? Lucu. Come on man. There's a lot of scenes I can talk about yang kayak mereka apa panah itu yang ke atas, that roulette. You remember that? Yang they shot an arrow and they fucking run around. Just say yes. Okay. Next. Pokoknya when I watched that movie, did it generate some things with my dad? Kalau sama bokap gue pas nonton, dia kayak bilang, your dad is Adam Sandler? I guess so, you know, because kayak kadang gue liat kalau di teman-temannya bokap gue, he's kind of like. Lu bisa bilang, oh itu Chris Rock-nya. Iya, you know. So dia jadi kayak relate gitu kan. Terus dia kayak bilang, aduh, gue wish kayak gue ada reuni kayak gini with my friends katanya. Your dad? Iya, terus dia kayak bilang, oh, this is some stupid shit they would do. Terus gue jadi pikir kayak dulu ada dia di orang Medan kan. Jadi that lake scene dia ingat Danau Toba gitu. So I was like, oh shit, okay, you know. That's another layer sih dari Grown Ups yang gue nggak kepikiran. Yeah, jadi gue kayak, I mean, you can see Salma Hayek too. I mean, like some Latina shit, no? Anyone? Iya, what the fuck, right? Jadi kenapa gue pilih Salma Hayek? Because dia ada. Kenapa gue pilih Salma Hayek? Dia ada big personality. Ya sih. Sebelum kita lanjut pembahasan tentang beberapa film ini, jangan lupa like, Comment, subscribe.
Tapi ini filmnya termasuk kayak nggak apa ya, gampang dilupain gak sih filmnya? Kalau menurut gue sih Enggak, nggak gue ikonik nggak banget gampang sih. lupa. Misalnya kalau dia ngomong itu, lu ingat nggak scene itu? Ingat, kayak somehow Ada di kepala. Terus yang Oke. scene dia kencing di swimming poolnya. Itu Yang biru terus semuanya. Iya, itu pertama kali gue tahu kalau lu kencing di swimming pool bisa biru gitu. At that time. Tapi kayak di Indo nggak bisa deh. Nggak bisa. Kenapa kalian pengen nyoba? Ya nggak pengen nyoba, cuma maksudnya keren aja gitu. Singkat ceritanya kenapa gue pilih Coco, karena menurut gue adalah sebuah hal yang bisa trigger memori lo untuk nginget orang-orang memang udah gak ada lagi dalam Makanya lo kehidupan tato lo. ya, biar memori. Iya, biar jadi setiap keluarga gue mukanya gue tato, Memento dia. biar gue nggak lupa. Ini apa? keluarga Coba lu. lu jelasin yang ini. Ini keluargaku dulu. Ya kayak gitu sih, maksudnya kayak entah lu triggernya dari, kalau basicnya di sini lebih ke musik kali ya, dari kalau lu dengerin somewhat lu keinget, dan orang-orang itu bisa, menurut gue bisa terlupakan sih. Cuma di sini dia kayak ngasih tahu lagi kayak lu memori itu nggak akan pernah hilang dalam hidup lu sebenarnya. Cuma gimana caranya lu aja to remember it, kayak Remember me, no? dan the songnya juga menurut gue kayak apa ya, touching banget sih, touching Yeah. banget, dan gue nggak akan lupa dengan lagu itu, kayak Benar. gila men. This is for now. Hanya dari lagu lu bisa inget Hans semua gak bisa nangis memori-memori. by the way, he doesn't have Enggak. Doesn't have to Yeah, he cry. doesn't Gue have di a Farewell gue teardrop. nangis. Tapi that ending was like, Tapi yang gue suka dari Coco itu gue belajar tentang Mexican culture. Gue nggak benar. tahu gue belajar apa. Gue juga dari nggak tahu Grown Ups. apa-apa. Apa Mexican culture yang lu pelajarin so far Yang sih? di- Cuma di- acara di festival Day of the Dead. Ceng Beng. Dia de la Muerte. Dia de Cuma bedanya pilihan-pilihan film ini, kenapa menurut gue Coco terbaik? Karena lu bisa nonton Wah, sama dia ada langsung jab. anak-anak kecil lu gitu loh. Maksudnya kayak if you have like little brothers, you can watch Coco, The Farewell as well. Tapi kan banyak But orang nggak bisa mudik nih, nggak bisa bawa anak-anak kecil. Mereka harusnya That's why nonton kenapa sesuatu gua- yang bisa merasakan iya. something kan. memories, through the memories, this is why gue choose this movie gitu loh. Karena satu nggak bisa mudik, nggak bisa ketemu Bawa-bawa. sama buyut-buyut gitu Bawa-bawa loh. memori dia. Iya dong. Kalau farewell tuh ya konflik lah, konflik keluarga. Which is ya tergantung kalau kalian lagi in a mood of mau berantem sama keluarga nonton The Farewell. Gue nggak bilang kalau Grown Ups itu pas banget untuk nonton with like keluarga kayak Kan gitu. temanya nonton sama family. Kalau rame-rame banget, kalau misalnya bokap lu, Tuh lu nontonnya berapa orang dulu? Lu rame-rame mau gimana satu maksudnya bioskop? sampai kayak nenek lu lah atau apa. Oh lu di keluarga lu kayak gitu? Nek, Nggak sini juga. Nek, nonton nih Nek, Grown Up. Dari semua film yang tadi dibahas, menurut kalian yang mana yang paling menarik? Tolong. Oke. Tuh, 2, 3. What? The fuck? Enggak boleh pilih film sendiri kan? Gue nggak boleh I pilih pick film Grown Ups. sendiri. Plot twist. Alasannya gue pick Grown Ups itu adalah kalau pas gue liburan, gue nggak mau mikir. Sebenarnya jujur. Mamen. Ya udah lu pada di komen sekarang decide yang mana dari tiga ini. Iya. Nggak usah decide, tonton aja. Jadi dari ketiga film yang tadi udah kita bahas, sebenarnya nggak ada pemenang juga karena tiga-tiganya menurut kita bagus untuk kalian tonton. Grown Ups tidak bagus. Oke, dulu klarifikasi dulu. Grown Up tidak bagus. Tapi untuk liburan, konteks untuk liburan, gue mending nonton Grown Ups. In fact, gue bakal nonton Grown Ups abis ini. Ini untuk mencari kesenangan, Grown Ups boleh dipilih. Tapi untuk kayak apa ya, nonton bareng keluarga lah yang punya rasa emosional yang cukup tinggi, bisa nonton kedua film dari The Farewell sama Coco. Betul. So, what do you guys think? Worth gak to add to watch list?